Hai hai hai, halo Sobat Riset, kembali lagi di podcast IPB SSRS Volume 3 bersama aku Aini dari Direktorat Media Informasi dan Komunikasi Eksternal. Wah, gak nyangka ya ternyata podcast IPB SSRS udah volume ketiga nih. Nah, buat teman-teman yang belum nonton, yang belum dengerin podcast sebelumnya, bisa banget langsung aja dengerin podcast IPB SSRS volume 1 dan juga volume 2. Nah, kali ini kita kedatangan narasumber yang kece banget nih. Udah ada teman kita dari Direktorat Perencanaan dan Pengembangan Organisasi. Langsung aja kita panggil, ada Muhammad Hisham Fadil. Halo Hisham. Halo Kak. Gimana kabarnya nih Hisham? Alhamdulillah baik banget nih, luar biasa. Kuliah offline jadi makin semangat ya? Iya dong. Mantap. Oke, sebelum kita bincang-bincang nih tentang Direktorat Perencanaan dan juga Pengembangan Organisasi, boleh Hisham kenalan dulu supaya Sobat Riset tahu nih, kira-kira Hisham nih pacarnya siapa sih? Enggak. Kira-kira Hisham nih di Direktorat ini tuh sebagai apa dan bisa kenalan lebih jauh lagi nih. Oke, terima kasih ya Kak Aini. Jadi saya Muhammad Hisham Fadil dari jurusan Agronomi dan Hortikultura angkatan 58. Saya sekarang ini menjabat sebagai sekretaris di Direktorat Perencanaan dan Pengembangan Organisasi. Wah, keren banget ya, baru angkatan 58 tapi udah megang jabatan sebagai sekretaris di direktorat yang keren banget nih, perencanaan dan juga pengembangan organisasi. Ini dari namanya sendiri tuh udah keciri banget ya sebagai direktorat yang berperan di bidang strategis gitu, karena merencanakan dan juga mengembangkan. Nah, aku penasaran nih Hisham, kira-kira di direktorat ini tuh tugasnya apa aja nih Hisham? Nah, untuk di direktorat kita sendiri, sebetulnya direktorat kita itu sebagai sebuah wadah bagi program kerja yang strategis. Nah, jadi misalnya ada program kerja yang istilahnya mempunyai potensi besar untuk dikembangkan, nah program kerja tersebut harus terlebih dahulu nih diinkubasi istilahnya oleh direktorat kita, sehingga program kerja tersebut bisa sustainable, bisa terbangun dulu. Ketika sudah terbangun, maka program kerja tersebut akan kita serahkan ke direktorat terkait, Kak. Wah, keren banget kan, memang bener nih, udah dari namanya itu udah kelihatan banget orang-orang strategis lah ya. Nah, kira-kira nih Hisham, proker-proker yang sekarang lagi ongoing ya, yang lagi berjalan tuh kira-kira apa aja nih Hisham? Nah, untuk proker kita sendiri, kita ada 3 proker, Kak. Yang pertama itu ada proker Data Indo, ada proker Jurnal Series, dan juga ada buku berseri. Wah, menarik banget nih, ada 3 tadi yang di-mention sama Hisham. Nah, Hisham boleh nih dijelasin detailnya kira-kira buku berseri, terus juga jurnal berseri sama Data Indo tuh kira-kira apa aja nih Hisham? Oke Kak, jadi untuk yang pertama ya, untuk Data Indo itu adalah portal data. Jadi di situ kita bakal provide data, bakal menampilkan data terkait biodiversitas Indonesia, terkait wisata-wisata di Indonesia, terkait LULC di Indonesia, dan juga yang lain-lainnya. Jadi di situ bakal jadi pusat data lah terkait hal-hal yang saya telah sebutkan tadi, biodiversitas, LULC, wisata, dan sebagainya. Jadi itu bisa menjadi sebuah pusat bagi peneliti dan juga bagi umum sebagai pusat informasi dan juga data, Kak. Nah, lalu yang selanjutnya itu ada Jurnal Series. Nah, Jurnal Series ini istilahnya jurnalnya IPB SSRS. Nah, jadi untuk sistemnya sendiri setiap tahun itu bakal ganti-ganti, Kak. Ada beberapa judul yang bakal kita ajukan setiap tahunnya. Nah, dari situ kita itu bakal menjadi sebuah wadah bagi para peneliti, khususnya peneliti SSRS dalam mempublikasikan jurnal-jurnal mereka. Nah, lalu ada buku berseri. Nah, untuk buku berseri ini itu adalah sebuah buku yang berisi jurnal riset yang akan diterbitkan sebagai sarana untuk publikasi hasil capaian penelitian dan pengembangan IPB SSRS Association. Jadi untuk buku berseri sendiri ini lebih eksklusif, Kak. Jadi istilahnya
khusus untuk SSRS gitu, untuk penelitian dan juga riset yang dilakukan oleh SSRS itu sendiri, Kak. Wah, keren banget. Ini PBS SRS benar-benar lengkap banget ya. Punya pusat data, punya tadi jurnal series juga, dan bahkan buku berserinya. Wah, ini keren banget sih. Udah paket komplit lah ya ini dari Direktorat Perencanaan dan Pengembangan Organisasi mengemas proker-proker ini gitu. Karena pastinya tentunya akan bermanfaat banget nih untuk PBS SR dan juga teman-teman riset yang lainnya. Oke, tadi kan udah di-mention nih terkait proker-prokernya. Nah, kira-kira dalam pengerjaan proker nih dari Direktorat Perencanaan dan juga Pengembangan Organisasi bekerja sama dengan direktorat yang lain gak nih, Hisham? Ya, tentu saja kita kerjasama. Jadi untuk sebagai contoh proker Data Indo. Nah, itu dalam proses pengambilan data, input data, kita rekrut atau kita kerjasama nih sama Direktorat Riset. Nah, dari Direktorat Riset kita kerjasama dengan divisi-divisi risetnya. Salah satu contohnya kita bekerja sama dengan divisi riset tourism untuk membantu kita dalam input data wisata di Indonesia. Lalu kita kerjasama juga sama divisi riset wildlife dalam membantu kita untuk input data dan juga mengolah data terkait biodiversitas Indonesia. Nah, lalu untuk yang buku berseri dan jurnal series kita kerjasama dengan Direktorat Publikasi dalam proses maintain web atau dalam proses yang lain-lainnya, Kak. Jadi kita istilahnya sekarang ini sedang bekerja sama dengan dua direktorat, Direktorat Riset dan Direktorat Publikasi. Itu, Kak. Wah, keren banget nih, benar-benar ada kolaborasinya ya tadi dari Direktorat Perencanaan dan juga Pengembangan Organisasi. Ini jadi hal yang menarik banget nih, karena di PBS SRS sendiri tentunya pusat data atau pusat-pusat publikasi itu ternyata ada di Direktorat Perencanaan dan juga Pengembangan Organisasi. Lalu bekerja sama dengan publikasi ya, tim publikasi, dan juga tadi ada Direktorat Riset. Ini menarik banget nih. Nah, dalam proses pengerjaan prokernya nih ya Hisham, kira-kira ada nggak sih kendala gitu dalam proses pelaksanaannya? Wah, tentunya ada, Kak. Ini kalau ngomong kendala mungkin kita nggak bakal habis nih podcastnya. Jadi untuk kendala sendiri, terutama untuk Data Indo ya, Kak. Karena untuk Data Indo sendiri saya yang menghandle. Jadi untuk Data Indo sendiri, kendala yang paling sering kita temui itu terkait ketersediaan data, Kak. Jadi misalnya kita butuh data A, tapi ternyata pangkalan data atau sumber referensi kita itu tidak menyediakan hal tersebut. Jadi misalnya kita butuh data, misalnya data fauna A di lokasi A, ternyata pas kita cek jurnalnya itu nggak ada gitu. Jadi dari kita sendiri mau input data juga susah karena datanya saja nggak ada gitu. Jadi itu jadi sebuah tantangan juga ya bagi kita, apakah kita harus ngeriset ke sana dulu, penelitian ke sana, atau kita harus nunggu dulu, gimana, kan jadi bingung ya. Jadi untuk Data Indo sendiri kita itu masih based on jurnal ya. Jadi untuk data-data itu kita berdasarkan jurnal yang ada, jurnal penelitian yang resmi ya, tentunya yang terdata di jurnal, dan bukan berdasarkan hasil pengamatan amatir ya. Jadi kita itu sangat perhatian sekali ya terkait data yang kita gunakan, harus dari jurnal ataupun harus dari sumber-sumber yang resmi, yang legal gitu ya. Jadi itu sih kendala kita, kadang data yang pengen kita cari itu tidak selalu kita dapatkan lah istilahnya gitu, Kak. Wah, ini emang ya kalau ngomongin data tuh pasti kendalanya adalah ketersediaan data ya. Tapi ini keren banget nih dari direktorat ini mencoba semaksimal mungkin ya untuk bisa menyediakan data gitu untuk teman-teman riset yang lainnya. Ini luar biasa banget nih. Wah, ini udah ngomongin kendala ya. Terus aku sebenarnya penasaran sih ke Hisham gitu kan, karena masih di tingkat 2 berarti kan sekarang. Itu kenapa sih Hisham tuh memilih
untuk join di IPB SSRS, terutama di Direktorat Perencanaan dan Pengembangan Organisasi. Kira-kira hal wah atau keunggulan yang Hisham lihat sendiri gitu di direktorat ini tuh apa nih? Nah, mungkin saya jawab dulu nih yang kenapa saya pengen masuk IPB SSRS Association. Jadi ceritanya saya itu masuk IPB punya target nih Kak. Itu punya target pengen bisa melakukan penelitian, bisa publish jurnal dan lain sebagainya. Dan saya sadar, yakin bahwa saya nggak bisa sendiri nih. Saya butuh wadah gitu, saya butuh tempat gitu untuk bisa meraih hal itu. Dan ternyata waktu akhir tahun gitu ya, mendekati akhir tahun, kok ada apa ini IPB SSRS? Wah, tentang penelitian ternyata saya buka, menarik juga gini. Saya harus daftar nih, saya harus coba gitu kan, karena atas dasar keinginan saya tadi gitu, target saya tadi. Dan saya daftar, alhamdulillah keterima gitu ya. Terima, dan di situ ternyata tidak berhenti di situ. Saya juga harus pilih direktorat mana nih yang harus saya pilih gitu ya. Ada direktorat ini A, B, C, dan D. Lalu di situ saya pilih 2 direktorat, ada direktorat perencanaan dan direktorat riset. Nah, kenapa sih saya milih direktorat perencanaan? Jadi ini mungkin saya sendiri itu suka mengonsep hal-hal gitu sih, suka mengonsep sesuatu. Tapi mungkin dari segi pelaksanaan mungkin masih belum ini ya, tapi kita masih belajar. Tapi saya tuh suka banget soal hal sebagai seorang konseptor, ini harus gimana sih, ini kita mau buat apa, isinya gimana aja. Itu saya suka terkait hal yang istilahnya kita lagi membuat sebuah rencana gitu, rencana yang baik gitu, rencana strategis itu gimana sih. Nah, di situ saya suka banget tuh namanya buat merancang hal tersebut, karena pastinya hal-hal tersebut itu saya harus berpikir gitu ya, gimana sih cara buat proker yang sustainable, proker yang bagus gitu. Itu pastinya menantang dan juga seru gitu kalau menurut saya. Jadi gitu sih kenapa saya masuk ke Direktorat Perencanaan, dan di sini juga kita sama-sama belajar dan banyak hal-hal baru gitu yang mungkin nggak saya dapatkan di masa-masa SMA gitu. Wah, keren banget ya. Ternyata Hisham ini udah dari awal udah pengen banget gitu ya untuk bisa punya penelitian gitu. Melakukan penelitian. Wah, semoga di PBSSRS bisa menjadi wadah Hisham dan juga sobat-sobat riset yang lainnya untuk bisa tercapai nih melakukan penelitian yang tentunya bermanfaat untuk masyarakat gitu. Nah, Hisham terakhir banget nih, harapan dari Hisham ya untuk IPB SSRS kedepannya itu seperti apa? Boleh Hisham? Harapan saya buat IPB SSRS sih, yang pertama semoga IPB SSRS ini bisa sustain ya. Sustainable gitu ya, tidak hanya ada tahun ini tapi juga tahun-tahun ke depan. Pertama sustainable, yang kedua saya harap IPB SSRS bisa menjadi sebuah wadah yang mampu provide semua anggotanya, semua penghuninya gitu ya. Jadi nggak cuma beberapa kelompok atau beberapa orang, tapi juga buat semua gitu ya. Saya harap dari IPB SSRS bisa melahirkan banyak peneliti, banyak generasi muda yang berkualitas ke depannya, dan saya harap IPB SSRS juga bisa semakin dilirik gitu ya, khususnya dari dosen-dosen IPB itu sendiri, dari mahasiswa-mahasiswanya, sehingga bisa kita bisa membangun branding yang bagus gitu ya di tengah-tengah UKM ataupun organisasi lainnya di IPB. Dan saya juga berharap IPB SSRS juga bisa menjadi organisasi riset yang bisa memajukan, karena saja dari pertanian ya, bisa memajukan sektor pertanian juga nih,
pertanian dari segi teknologi ataupun dari segi sumber daya alamnya ataupun yang lainnya gitu. Jadi sangat berharap banyak lah buat SSRS bisa terus berkembang dan bertumbuh gitu. Wah, amin. Keren banget ya nih harapan Hisham untuk IPBS SRS. Semoga jadi organisasi yang sustain dan juga bisa melahirkan peneliti-peneliti hebat. Oke, gak kerasa nih kita udah ngobrol panjang lebar, udah dapat insight dan juga sharing-sharing dari Hisham terkait Direktorat Perencanaan dan juga Pengembangan Organisasi. Oke, makasih banyak Hisham. Semoga selalu dimudahkan dan juga selalu semangat lah untuk bisa menjadi peneliti di masa depan. Wah, teman-teman, gak kerasa nih kita udah berakhir untuk podcast volume 3 kali ini, tapi gak usah khawatir karena masih ada volume-volume berikutnya yang tentunya akan membahas IPB SSRS yang menarik lagi nih. Gak kerasa, saya Aini dari Direktorat Media Informasi dan Komunikasi Eksternal pamit undur diri. Terima kasih udah mendengarkan podcast kita pada kali ini. Jangan lupa untuk terus pantengin IPB SSRS di Facebook, Twitter, TikTok, Spotify, YouTube, dan juga LinkedIn karena akan ada banyak informasi-informasi mengenai dunia penelitian. So, sekian, terima kasih. Bye!